Pak Baban, selamat sore. Selamat sore, senang ini ketemu teman-teman lama ini, sahabat semua. Bertemu lagi di ibu kota Nusantara, Cabang Sepatu. Kita lama tidak ketemu dengan Pak Bambang. Pak Bambang ini dulu adalah kepala otorita yang pertama, masih susah-susahnya membangun IKN. Sekarang beliau udah ada bersama kita untuk kembali melihat bagaimana sisi ibu kota negara kita yang rencananya ini sudah mulai dibangun cukup masif. Nah, tapi ada satu ini Pak, ada satu harapan kami yang ada di Sepatu. Ini juga sama dengan buku yang Bapak tulis. Ada frasa people. Kami ini termasuk people yang lahir di Sepatu, kemudian melihat IKN sebegitu berkembang. Nah, tapi kami sejauh ini belum merasakan bahwa kota IKN yang sedang dibangun ini belum sepenuhnya inklusif bagi kami. Artinya keterlibatan warga lokal belum sepenuhnya terakomodir untuk membangun ibu kota Nusantara. Saya ingin tahu saya berpikir Bapak, kemudian sudut pandangnya terkait kota Nusantara yang harusnya bisa menjadi kota yang inklusif. Saya kira kata inklusif itu memang kata kunci untuk menjadikan kota itu menjadi kota yang layak huni atau livable, dan juga kota yang dicintai, lovable ya. Bedanya apa sih livable sama lovable? Lovable yang dicintai itu kotanya mempunyai ikatan emosional sehingga warganya itu benar-benar jadi daerah, jadi nggak cuma sepak bola aja gitu yang punya fans, tapi juga orang yang keterkaitan emosinya dengan kota itu sedemikian baik. Nah, kembali ke kata inklusif, menurut saya memang ini harus diwujudkan, dan tugas dari pemerintah adalah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat dari berbagai strata untuk ikut serta mengisi pembangunan di dalam kota itu. Di dalam teori perkotaan itu ada yang disebut partisi polis. Polis itu bahasa Yunani yang artinya kota, partisi itu dari participation. Itu merupakan salah satu kunci bagaimana kota ini menjadi kota yang nantinya akan berkembang dengan baik ke depannya dengan kohesi sosial yang baik. Ya. Jadi ruang-ruang itu harus dibuka sehingga pendapat, kemudian juga saran, kemudian juga hal-hal yang mempunyai kreativitas inovasi dari warga masyarakat ini bisa disalurkan melalui kanal-kanal yang tersedia dengan baik. Nah, tentu ini harus dibuka kanalnya, tapi juga dari sisi lain masyarakat juga diharapkan juga memberikan satu kontribusi yang positif. Tidak hanya misalnya memberikan satu kritik, tapi juga saran. Dua itu seperti dua sisi mata uang, sehingga kritik dan saran itu menjadi satu obat yang ataupun satu resep yang akan bisa dipakai oleh pengelola kota untuk kembali membuka ruang sebesar-besarnya sehingga ekosistem perkotaan itu memungkinkan warga kota itu untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik, satu itu, tapi juga dua untuk menjalankan ekonomi kota ini sehingga ekonomi kota itu nanti akan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa ditularkan tidak hanya buat kota itu sendiri, karena kota itu nggak bisa berdiri sendiri dimanapun ya. Kota itu tentu akan mempunyai keterkaitan yang namanya urban system antara satu kota dan kota lain. Yang contoh misalnya IKN itu tidak hanya dengan Balikpapan loh, IKN itu juga ada nanti dengan Pasar, dengan Penajam Pasar Utara, dengan Kutai Kartanegara, dengan Samarinda dan kota-kota lain. Dan bahkan yang digagas sebetulnya dari awal pada waktu perencanaan, keberadaan IKN ini tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tidak hanya untuk Kalimantan sendiri, tapi untuk Indonesia. Jadi bagaimana nanti dia bisa berkembang, istilah teknisnya ada keterkaitan ke depan dan ke belakang, forward and backward linkage istilahnya. Sehingga segala aktivitas ekonomi, sosial, budaya, segala macam itu tentu akan menjadi satu sistem yang bisa mengangkat Indonesia secara keseluruhan. Satu lagi Pak, ini versi yang sudah dipikirkan oleh anak-anak muda yang ada di Sepatu. Karena dikhawatirkan ini akan jadi satu ketimpangan. Artinya yang hanya dibangun pemerintah itu pada KIPP-nya.
Sementara IKN ini kan luasnya kemana-mana, termasuk Sepaku, kemudian beberapa kecamatan yang ada di UTK Tangga. Nah, satu hal yang paling mencolok untuk saat sekarang adalah terkait air. Kalau kita masuk ke IKN, air udah bisa diminum ya. Sementara kami warga Sepaku, air ini masih beli. Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan. Nah, ini di kalangan anak-anak muda sekarang berpikirnya ke arah situ. Jangan sampai hanya dalam satu cakupan KIPP-nya yang berbeda, yang disebut Ibu Kota Nusantara. Sementara tempat yang dinaungi itu kan di Kecamatan Sepaku malah justru tidak tersedia. Jadi ada harapan dari kami warga lokal, terutama di muda ke arah sana. Saya kira harapan itu valid ya, dan segera mungkin seharusnya perbedaan atau gap atau disparitas layanan itu semakin lama semakin mengecil. Karena kalau kita bicara kota untuk semua atau kota yang inklusif, artinya layanan apapun yang ada di hanya sebagian KIPP itu juga harusnya tersedia juga di luar KIPP. Karena kalau kita bicara IKN kan kita bicara semua tadi ya. Jadi harapan saya memang segala layanan yang mungkin akan tersedia untuk mereka yang ada di dalam wilayah kawasan inti pusat pemerintahan itu juga nanti akan disediakan buat warganya, supaya ini tadi ketimpangannya tidak semakin lama semakin membesar, sehingga ada istilah satu kota dengan dua wajah gitu ya, wajah modern dengan teknologi baru, yang lain terus ketinggalan gitu ya. Kita ingin agar dua-duanya ini berjalan seiring, serasi dan seimbang, sehingga lagi-lagi harapan masyarakat sebagai warga yang sudah sekarang tinggal misalnya di Kecamatan Sepaku, tapi tidak hanya Sepaku, nanti kita bicara dengan kecamatan lain yang harus segera ditingkatkan, itu juga bisa terwujud, sehingga rasa emosional terhadap Ibu Kota Nusantara itu nanti bukan hanya diucapkan saja tapi ada di hati. Oke, terima kasih untuk Pak Bambang. Kami teman-teman dari Sepaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan saya.